Apalagi setelah itu ada aspek spiritual transendental. Kita katakan mungkin agama. Nah, secara prinsip kalau tiga kebutuhan ini tercapai, dan mungkin kita bisa agak sinkronkan dengan maqasidus syariah yang 5 itu, ya ada kebutuhan kita katakan keluarga, ya kebutuhan kita katakan tadi fisik terjamin, propertinya, penghormatan keturunannya. Nah, kalau ini semua terpenuhi, kita katakan ya semua anggota keluarga merasakan, istri mendapatkannya, suami mendapatkannya, anak mendapatkannya, itulah yang dikatakan sebagai keluarga sakinah. Cek 1, 2, 3. Suami sakinah di atas istri, atau istri sakinah di atas penderitaan suami, atau anak sakinah di atas penderitaan orang tua. Tapi semua keluarga ini, anggota keluarga ini sama-sama mendapatkan kehidupan yang sakinah. Nah, untuk mendapatkan itulah makanya tadi muncul prinsip-prinsip. Oh, dalam menyelesaikan permasalahan, saya katakan prinsip-prinsip itu ada 2. 1, prinsip yang bersifat fondasi, landasan hidup. Yang kedua, prinsip yang bersifat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, memang saya belum sempat nulis di sini ya. Tapi dalam buku sih ada. Nah, munculnya kemudian kita mengatakan tadi ada dalam Al-Quran poligami. Ada disebutkan nas yang kita katakan tadi, kalau akan nikah adakan walimahan, aulim walau bisa katanya. Adakan i'lan kalau akan nikah. Nah, ini nas ini kita katakan sebagai nas kelompok yang ketiga atau level kedua tadi, nas klinis. Kita katakan dia semacam SOP. Di masa Nabi, jumlah muslimnya masih terbatas. Ketika ada orang nikah, mereka melaksanakan walimahan, insya Allah semua muslim sudah tahu. Karena itu, dengan walimahan, hak si pasangan sudah terjamin. Demikian juga dengan walimahan, masyarakat sudah tidak akan melakukan dosa. Maksudnya, kalau masyarakat tidak tahu, kan bisa jadi mereka melakukan dosa. Misalnya, ketika si suami istri ini, misalnya mereka naik sepeda motor, boncengan celurit, nah kan Bu ya. Kan boleh ya kalau sudah suami istri ya? Atau rangsel, ya boleh juga, rangsel juga. Tapi karena orang ini belum tahu kalau mereka sudah nikah, kan bisa jadi mereka akan berfitnah ya. Boncengan kok, apalagi misalnya dia, maaf, aktivis masjid misalnya ya, atau aktivis Rifka An-Nisa. Aktivis Rifka An-Nisa jumlahnya kalau sudah dengan anunya, wah, sudah begitu. Padahal sebenarnya mereka itu memang sudah suami istri. Nah, di masa Nabi, hanya dengan walimahan, ini sudah terjamin. SOP dengan cara seperti ini sudah oke. Karena sudah akan tahu orang. Karena masyarakatnya masih terbatas. Pertanyaannya sekarang, kalau orang sekarang nikah, misalnya nikahnya di tempat saya sana Bantul, sehebat-hebatnya dia mengundang berapa? Toh maksimal undangan orang untuk walimahan itu 2.000. Katakanlah 2.000, dia ngundang 5.000 orang itu ya. Apa kira-kira 5.000 itu sudah bisa mengundang semua orang Bantul? Belum.
Apalagi baru mantul. Kalau dia pergi ke Jogja, tiba-tiba dia di Jogja misalnya, maaf, dia ingin menikmati hidup. Ya, selama-lama tidak pernah hidup di hotel. Ya, sekali-sekali deh coba hidup di hotel. Kemudian dia nginap di hotel. Terus tiba-tiba ada razia polisi. Kemudian diketuk pintunya. Yang di dalam siapa? Kami, Tontowi. Dengan siapa? Titi, misalnya gitu kan. Lah kamu siapa? Suami istri. Buktinya apa? Kami sudah walimahan. Apa terus bisa menjamin begitu? Tidak, belum tentu polisinya tahu. Nah, inilah yang kita katakan tadi, SOP inilah yang dibangun, yang ditulis, yang diformatkan oleh para fuqaha, para ulama, sesuai dengan masa mereka.